kita masih bisa melanjutkan terus sampai ketemu ujung dari struktur itu. Kita belum bisa berasumsi sebenarnya itu struktur apa sih. Dulu kita juga menemukan susunan bata yang begitu luas juga, begitu lebar. Kurang lebih cuma sekitar 20-30 cm sudah menemukan struktur. Apakah memang ada struktur gapura yang besar di situ? Apakah dia memiliki pola yang sama dengan temuan struktur di Kumitir? Apakah gapura ataukah memang ada semacam candi di depan candi? Nah, pola ini sebenarnya kan juga tidak asing. Kita sudah masuk ke minggu keempat ini sebenarnya. Sudah 3 minggu selesai kemarin di hari Sabtu. Secara umum sih temuan kita itu adalah struktur bata berupa 4 persegi panjang di sudut barat laut dari lahan. Di sisi baratnya situs Breka Hurupa. Nah, ini kita sudah temukan. Tapi ternyata di sudut barat daya dari bangunan yang baru kita temukan itu ternyata masih ada lanjutan struktur itu mengarah ke selatan. Nah, ini masih kita lakukan pengejaran dulu, artinya masih kita identifikasi dan bentuknya ini memang masih belum kita temukan. Sampai pada hari ini kita sudah membuka kurang lebih 4x4 meter di lokasi tersebut, tapi ujung dari struktur itu masih belum kita temukan, sehingga mudah-mudahan minggu ini kita terus menambah kotak gali di situ. Gak tahu nanti apakah menjadi 6x6 meter atau malah mungkin lebih besar dari itu. Nah, hanya saja memang satu hal, kita masih agak terhalang nanti di sisi selatannya karena ada pohon jati dan masih ada kebun tebu milik warga. Tapi kalau di sisi baratnya kita masih bisa melanjutkan terus sampai ketemu ujung dari struktur itu. Nah, ini yang masih kita cari karena secara izin untuk melakukan ekskavasi dengan pihak kelurahan atau pihak desa ini sudah diperbolehkan di lapangan sepak bola, dan kita juga tetap memperhatikan karena sampai sekarang kan tetap dimanfaatkan oleh pelajar gitu, terutama untuk tempat olahraga. Jadi kita tetap ambil posisi yang kita dapat lakukan identifikasi juga aman untuk para pelajar atau siswa itu. Kita belum bisa berasumsi sebenarnya itu struktur apa sih. Tapi yang jelas tahun 2018 kita tes pit di sudut timur laut dari kebun tebu itu, artinya lanjutan dari lapangan sepak bola ini. Dulu kita juga menemukan susunan bata yang begitu luas juga, begitu lebar. Karena waktu itu sifatnya hanya untuk mengidentifikasi sebaran struktur, kita hanya sistemnya bukan kupas tuntas, jadi hanya tes permukaan saja. Juga kita gali kurang lebih cuma sekitar 20-30 cm sudah menemukan struktur, tapi polanya belum. Jadi terus terang pola yang di sudut kebun tebu itu juga kita belum temukan sudutan strukturnya, ujung dari strukturnya. Nah,
bisa saja sebenarnya pola itu masih tersambung dengan temuan baru kita di sudut tenggara dari lapangan sepak bola itu. Nah, ini masih kita cari, walaupun ada semacam asumsi awal kita, apakah memang ada struktur gapura yang besar di situ. Nah, ini yang masih tanda tanya. Satu sisi kita belum menemukan sudut dari struktur atau tapaknya. Di sisi lain kita memang tidak punya rekaman data lama terkait bangunan apa yang ada di sekitar Breka Huripan ini. Termasuk candinya sendiri juga kita tidak punya. Nah, untuk itu mungkin yang bisa kami kejar, ya, BPJB Jawa Timur bisa kejar, itu adalah mengejar pola tapaknya saja. Tapi bentuk ke atasnya kita memang blank, jadi nggak punya nggak punya referensi sama sekali. Nah, apakah nanti tapaknya itu juga mencirikan itu? Nah, ini belum bisa kita pastikan. Kita hanya berandai-andai apakah dia memiliki pola yang sama dengan temuan struktur di Kumitir, yaitu tapak ataupun denah dari gapura itu yang hampir 10 meter itu keluar dari struktur atau dindingnya. Nah, apakah ini kita belum tahu. Jadi kami hanya berusaha untuk membuka dulu, melihat polanya. Setelah pola itu nanti bisa terlihat, mungkin kalau kita mirror ke sisi selatannya, bentuknya bisa kita identifikasi. Harapannya cuma itu. Nah, mudah-mudahan dari hasil pola yang kita dapatkan, identifikasinya bisa mengarah ke satu titik, yaitu bentuk pondasi apa sih gitu. Apakah gapura ataukah memang ada semacam candi di depan candi. Nah, pola ini sebenarnya kan juga tidak asing. Ya? Karena sementara ini yang akhirnya arah kita itu adalah ke Penataran arahnya, karena ada candi induk, di depannya juga ada balai atau pendopo yang posisinya juga tidak simetris di tengah, jadi agak ke samping. Nah, kalau melihat dari tapak yang ada di sisi selatan itu, apakah dia juga mungkin sebagai fondasi dari candi? Kalau di Penataran itu identik dengan Candi Angkataun. Nah, baru nanti di sisi utaranya lagi ada baru semacam gapura kecil yang menandakan itu alur masuk menuju ke halaman utama. Ini masih tanda tanya, jadi belum bisa menyimpulkan, karena secara data arkeologisnya kita belum menemukan susunan atau pola struktur secara utuh. Jadi hasil temuan sampai minggu ketiga kemarin, menginjak di hari pertama minggu keempat ini, baru kita masih sekedar mengejar sampai mana sih strukturnya. Baru sampai itu sih yang mau kita identifikasi, ya. Berarti kita kemarin itu mulainya tanggal 27 awalnya. Kita mulai tanggal 27 dan sampai hari ini kurang lebih 20 hari ke-22. Dan kita masih punya waktu kurang lebih 1 minggu ini. Nah, tapi kita berusaha semoga progres capaian itu bisa rampung minggu ini. Artinya memang untuk proses ekskavasinya ataupun mengidentifikasi struktur dengan metode ekskavasi dengan menggali itu akan berakhir sampai tanggal 24 nanti, 23 ini berakhir ekskavasi. Lalu minggu berikutnya kami hanya melakukan finalisasi penataan. Jadi kotak gali yang berada di luar dari area milik dari Kementerian Dikbud itu akan ditimbun kembali seperti awal, sedangkan struktur yang berada di tanah milik pemerintah, milik kementerian itu akan tetap terbuka.
Nah, yang lahan terbuka inilah yang dilakukan penataan, sehingga setelah selesai sampai tanggal 30 nanti, yaitu terakhir penataan, itu masyarakat dapat berkunjung dengan potensi bahaya yang seminimal mungkin. Jadi bentuk penataan juga kami sesuaikan agar orang kalau ke lokasi, satu, tidak berpotensi berbahaya, yang kedua dapat melakukan semacam observasi di dalam. Jadi tidak ada lagi lubang-lubang yang terlalu dalam, alurnya kami siapkan sehingga masyarakat bisa berjalan itu sesuai dengan alur itu. Artinya yang dipersiapkan adalah alur yang bisa melihat situs secara keseluruhan, tapi juga tidak membahayakan diri dari pengunjung dan juga berpotensi membahayakan terhadap strukturnya. Maklum, candi yang di sebelah barat itu kan tatanan batunya ada yang bawahnya sudah agak hilang. Nah, ini nanti akan disesuaikan dulu dengan kode-kode tertentu. Tatanan asli, tatanan tambahan sebagai penguat nanti akan kami berikan kode. Jadi dari prinsip keamanan orang akan dipastikan aman, dari prinsip akademis kearkeologisan terhadap cagar budaya itu juga dapat diperhatikan sehingga tidak mengubah tatanan atau susunan batu yang asli itu. Jadi secara ekskavasi tanggal 23 selesai, tapi penataan akhir sampai tanggal 29 Oktober.